Selamat berjumpa kembali pada dialog khusus di ICC Indonesia Cooperators Club. Kami di sini akan menyiarkan tentang topik khusus. Kami sudah mendatangkan tamu yaitu Bapak Baskoro. Selamat datang Bapak Baskoro. Beliau adalah pendamping KUMKM Indonesia di DKI Jakarta. Bapak Baskoro, saya Gesti sebagai kontributor di ICC TV, dan kebetulan saya juga sebagai Badan Komunikasi Wanita Koperasi DKI Jakarta. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya. Kami di sini mempunyai satu program yang sangat luar biasa, dan kami akan mencoba untuk berbincang-bincang dalam kapasitas Bapak Baskoro sebagai pendamping KUMKM Jakarta. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa arti, maksudnya apa sasaran kita dan apa arti kube-kube di sini. Mungkin banyak masyarakat atau insan koperasi yang belum memahami apa arti kube-kube. Kube-kube yaitu prakoperasi, dan apa kube yang menjadi sasaran program ini yaitu satu, prakoperasi adalah koperasi primer baik yang sudah berjalan atau yang sudah beroperasi maupun yang baru dibentuk dengan jumlah minimal anggotanya yaitu 20 orang ya Pak. Kube adalah kelompok pengusaha mikro dan kecil baik yang usahanya sendiri-sendiri maupun berkelompok, jumlahnya bisa 10 orang atau lebih, dan setiap anggota kelompok lokasinya berdekatan. Artinya mereka memang mempunyai usaha yang sama dan lokasi mereka tidak berjauhan seperti itu. Kami ada program dari Kementerian dari Kemenkop, yaitu pengurusan badan hukum gratis yang senilai 2,5 juta. Lumayan untuk membantu para prakoperasi yang pembentukan koperasinya. Dan kami juga ada bantuan kube dari Kemensos, di mana dana hibah untuk modal usaha tiap kelompok sebesar 20 juta. Yang ingin kami bahas di sini yaitu bagaimana, apa sih sinkronisasinya program ini dengan Pak Baskoro sebagai pendamping KUMKM Jakarta. Silakan, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail. Baik, terima kasih Mbak Gesti atas kesempatan yang diberikan. Saya Baskoro dari Fokus UMKM Jakarta mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa hadir di dalam dialog khusus ICC TV ini. Memang Kube sendiri adalah merupakan program unggulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kube itu adalah kelompok usaha bersama, yaitu sekumpulan dari warga masyarakat yang tinggal berdomisili di daerah berdekatan. Mereka berkelompok ber-10 orang untuk melakukan suatu web, usaha ekonomi produktif seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan satu web atau beberapa web tergantung keahlian si anggota Kube itu sendiri. Nah, Mbak Gesti memang saya senang sekali bahwa memang dari pihak Mbak Gesti dan dari pihak Kemensos ini ada suatu program yang diharapkan bisa berkelanjutan. Jadi memang Kube yang sekarang ini perlu adanya penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dalam artian saat ini mereka kalau kita mau bisa kita katakan adanya suatu embrio koperasi. Tentu saja dengan adanya kesempatan mereka penguatan kelembagaan jadi berbentuk koperasi, tentu akan sangat berguna sekali bagi mereka seperti itu. Lalu memang ada stimulan dari pihak Kemensos besar 20 juta, itu tentu akan bisa dimaksimalkan bagi si Kube itu untuk mengembangkan usahanya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Gesti, sampai yang kami bisa berikan di awal ini. Baik, para pemirsa ICC TV, ini baru sekilas tentang apa arti kube-kube, yaitu ternyata kube-kube adalah kelompok usaha bersama yang mereka membentuk suatu kelompok kurang lebih 10 orang begitu ya Pak Baskoro ya. Dan di sini mereka akan bisa berkembang lagi dengan dana yang akan diberikan oleh Kemenkop sebesar 2,5 juta untuk lebih melegalkan usaha mereka dalam satu wadah, yaitu koperasi seperti itu. Sehingga mereka punya wadah koperasi di mana mereka bisa lebih kuat dan karena memiliki badan hukum, mungkin seperti itu ya.
Dan bagaimana tentang dana yang 20 juta itu ya Pak? Apakah itu mereka akan mendapatkan setelah mereka membentuk koperasi atau mereka masih dalam rangka masih sebagai kelompok-kelompok untuk mendapatkan yang 20 juta harga hibah itu? Ya, terima kasih. Jadi memang nanti di dalam pelaksanaannya itu tergantung kebijakan dari dinas sosial. Jadi apakah itu nanti 20 jutanya itu diberikan pada saat mereka setelah berbadan hukum koperasi atau bisa berjalan paralel. Nah, 20 juta itu juga bisa dalam bentuk apakah memang diberikan secara tunai atau sudah di dalam bentuk bantuan alat dan peralatan. Nah, seperti itu. Jadi tentu saja nanti di dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan, kalau di dinas sosial itu di tingkat kecamatan mereka mempunyai yang namanya adalah KDSK. KDSK itu adalah Kepala Dinas Sosial tingkat kecamatan. Nah, di dalam menjalankan tugas sehari-harinya para KDSK ini dibantu oleh yang namanya TKSK. Tenaga betul, di tingkat kecamatan itu ada yang namanya TKSK. Jadi di tiap kecamatan ada satu orang TKSK. TKSK sendiri adalah tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan. Jadi nanti di dalam pelaksanaan implementasi menghimpun data-data KUB itu nanti akan berkoordinasi dengan KDSK dan TKSK tersebut. Seperti itu Mbak Isi. Oh, baik. Kalau di kami ini kan ada BKWK itu tingkat provinsi DKI Jakarta gitu ya. Berarti di kami ini kan juga seperti tadi bilang ada KDSK-nya ya. Berarti kami itu mungkin setara dengan KDSK-nya ya. Berarti kalau yang di bawahnya tadi kan ada TKSK ya. Berarti itu mungkin di kami itu Dikopindanya karena mungkin mereka nanti akan bisa bekerja sama atau bagaimana tuh Pak? Ya betul. Jadi langkah pertama dengan dinas sosial nanti kita akan koordinasi dengan Kepala Bidang Daya Sos pemberdayaan sosial itu. Lalu nanti tentu saja ketika kita sudah bertemu dengan Kepala Bidang, lalu akan mengundang untuk dengan para Kasudin. Karena kita mengharapkan program yang bagus ini juga bisa inline dengan program masing-masing Kasudin 5 wilayah. Karena untuk menghimpun dan mengumpulkan mana KUB yang memang layak dibantu, itu harapannya tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti sudah ada program yang bagus seperti ini, di dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran, sehingga yang diharapkan nanti KUB itu bisa berkembang, akhirnya tidak berkembang. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke. Baik Pak Baskoro, mungkin untuk sesi pertama kami ini cukup ya Pak Baskoro ya, kita membahas tentang apa sih KUB-KUB itu dan bagaimana cara mereka menerimanya, ataukah mereka sudah berbadan hukum dulu ataukah mereka memang masih berkelompok dan bisa menerima seperti itu. Baik para pemirsa khususnya yaitu insan perkoperasian, untuk sesi pertama ini kita akan cukupkan sekian dan kita akan lanjut lagi pada sesi kedua setelah break berikut ini. Terima kasih.